تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الطلبة أعزني الله وإياكم. Sebelum kita ambil pelajaran dari kitab Suwar min Hayatis Sahabah, Anda perhatikan kelas 11 banyak yang gak hadir. Ya, Anda tahu. Dan orangnya itu aja. Ya, kelas 11, kalau kelas 12 masih banyak yang izin. Ya, masih banyak yang izin. Karena banyak yang ikut tes universitas. Jadi yang masuk kelasnya hanya tersisa sedikit. Ini yang kelas 12 kelihatan yang hilang-hilang, yang biasa-biasa. Ya. Di kelas juga banyak yang telat belajar di kelas. Nah, di kajian malam juga sama. Orangnya juga itu juga. Pagi antum tidak dapat faedah, malam juga tidak dapat faedah. Lalu kehadiran antum di MK ngapain? Lebih baik telepon orang tua pulang. Ya. Karena apa? Wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama aja tidak ada. Padahal kesempatan besar. Ana sudah berulang-ulang sebelum kita masuk kajian. Di pondok pesantren, di mana saja, itu adalah kesempatan emas, kesempatan besar. Pertama apa? Jalan mudah menuju surga. Ya. Siapa orang yang gak ingin mudah masuk surga? Gak ada. Pasti semua orang ingin masuk surga dengan mudah. Nah, sekarang solusinya sudah ada di pesantren. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dia sudah datang dari kampung, dia sudah menempuh suatu jalan. Yang mana di jalan itu dia menuntut ilmu. Udah sampai dia di sini, tinggal menuntut ilmunya. Allah permudah baginya jalan menuju surga. Sekarang kesempatan itu disia-siakan, rugi besar. Ya, rugi besar. Kemudian ditambah lagi ketika dia duduk di majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, Allah turunkan ketenangan dalam dirinya. Ya. Kemudian nazalat alaihim as-sakinah wa hafathumul malaikah. Diberikan naungan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah banggakan dia. Juga hilang kesempatan itu. Hilang kesempatan itu.
Apalagi kesempatan dia mendapatkan naungan di saat tidak ada naungan kelak di mahsyar kecuali hanya naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena belum masuk ke dalam hatinya, tidak ada rasa takut bagaimana kelak di mahsyar. Antum belajar di pelajaran akidah, ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, matahari didekatkan 1 mil di atas kepalanya. Kita aja beribu-ribu mil, bahkan jutaan mil di atas kepala kita. Kalau lagi musim panas, pasti nyari tempat berlindung. Ya, pasti nyari tempat berlindung. Di bawah pohon kah itu? Dalam rumah kah itu? Dalam masjid kah itu? Bayangkan 1 mil di atas kepala, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkucuran keringat. Bahkan keringat penduduk mahsyar ketika itu sesuai dengan amalnya. Dia akan merasakan panas sesuai dengan amalnya. Ada yang keringat itu sampai ke tumitnya, sampai ke lututnya, sampai ke pinggangnya, bahkan dia tenggelam dengan keringat tersebut. Tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan di antara 7 golongan yang akan Allah berikan naungan kelak di akhirat. Dan ini berulang kali kita sampaikan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya apa? Yang kedua, yang pertama itu imamun adilun, dan yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah. Hanya satu di situ yang disebutkan dengan syab atau syabab. Yang lain rajul sampai akhir. Kesempatan di pondok pesantren ini, antum mulai dari usia apa masuk pesantren? Walad. Di atas sedikit walad masuk usia fata. Ini usia yang Allah uji. Kalau ada fata yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kuat akidahnya, maka mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Ashabul Kahfi. Innahum fityatun. Mereka adalah para remaja, para pemuda. Amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Di pondok pesantren itu sampai usia fata, sampai dia syabab, dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah kesempatan. Jangan sampai disia-siakan. Antum masuk aja jadi anak soleh aja. Belum tentu pintar-pintar, nanti kita akan bahas. Pintarnya belum. Pintar itu karunia lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pun pintar, soleh dia, taat kepada Allah. Setiap ada perintah, ada panggilan salat, dia salat. Dia puasa, dia mengaji. Dia tinggalkan larangan-larangan selama dia di pondok ini. Dia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Keluar antum dari pondok itu sudah usia syabab. Sudah siap apa? Siap melamar. Melamarnya 3 tempat yang bisa dilamar. Mungkin melamar kerja, mungkin melamar kuliah, atau mungkin melamar
ke calon mertuanya. Ya, bagi yang mampu, kalau nggak mampu belajar lagi, tambah ilmu dulu. Ya. Jadi kesempatan besar di sini di dalam meraih naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur. Allah berikan kita kenyamanan, ketenangan, tidak diganggu. Tidak ada gangguan. Tidak ada di sekeliling antum itu bom meledak, nggak ada. Nggak ada rudal. Ya, nggak ada. Maka bersyukur. Kita diberikan negeri yang aman, diberikan keamanan negeri kita oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan belahan bumi sana. Yang beberapa pekan lalu kita dapat apa? Surat dari Majelis Ulama Indonesia untuk menyelipkan doa kunut nazilah untuk saudara-saudara kita yang ditindas di sana. Dan itu sudah puluhan tahun mereka merasakan ketidakamanan. Jangankan dalam beribadah, jangankan dalam menuntut ilmu, ibadah yang lain, sholat mereka susah, puasa mereka susah, apalagi menuntut ilmu, ngaji Quran. Dan Allah berikan kita karunia itu yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Apakah kita masih tidak bisa bersyukur atas nikmat ini? Nikmat aman, nikmat tenang, sehingga apa? Kita bisa tumbuh dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Terus bersyukur kepada Allah. Semoga nikmat aman itu senantiasa ada Allah berikan kepada kita. Allah langgengkan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai Allah cabut nikmat itu dulu. Ya, udah susah baru mikir-mikir bagaimana ingin belajar. Ya, itu penyesalan yang tidak ada artinya. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berikan kita keamanan dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam juga tidak lupa kita ucapkan atas Nabi Muhammad SAW, atas keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Semoga dengan salawat yang kita ucapkan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama para nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin dan semua orang-orang yang mengikuti jejak mereka hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Mungkin malam hari ini kita nggak panjang-panjang, mukadimahnya udah panjang. Ya. Kita ambil beberapa pelajaran saja dari kisah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, Zaid bin Thabit Al-Ansari. Di sini ada sebuah kalimat yang kebetulan ahli sejarah mencantumkannya. Kalimat ini keluar dari seorang penyair yang handal, penyair muslim, bahkan dikatakan syairun nabi, Hasan bin Thabit. Jadi ada Zaid bin Thabit, ada Hasan bin Thabit. Nama orang tuanya sama, tapi orangnya berbeda. Dan mereka berdua sama-sama orang Khazraj, orang Ansar. Ya, jadi jangan sampai salah kita mengatakan Hasan bin Thabit dengan Zaid bin Thabit itu bersaudara. Iya saudara, tapi saudara semuslim, saudara satu kabilah Khazraj atau Ansar, tapi beda ayah ya. Nama ayahnya saja yang berbeda, yang sama. Ya, sama-sama Thabit.
Dan dua-duanya sama-sama punya keistimewaan yang berbeda. Kalau Hasan bin Sabit adalah penyair Nabi, masuk Islam di masa jahiliyah, ahli dalam syair, yang menyusun kata-kata, merangkai kata-kata atau retorika, ya, sehingga orang terpana mendengarkan syair-syairnya, pantun-pantunnya, puisi-puisinya. Dan ketika masuk Islam, digunakanlah syair-syair itu untuk membela Islam, untuk membela Nabi Muhammad SAW dari para syu'ara jahiliyah yang kerjanya merendahkan Islam dengan syair-syair mereka, merendahkan para sahabat dengan syair-syair mereka, merendahkan Rasul dengan syair-syair mereka. Kemudian dibalas oleh Hasan bin Sabit dengan syair-syair yang indah. Sementara Zaid bin Sabit, mungkin antum sudah sering dengar keistimewaannya. Yang pertama, turjaman. Ya, turjamanu Rasulillah, penterjemah Rasul. Kemudian yang kedua, katibul wahyi, penulis wahyu. Kemudian jami'ul wahyi di zaman Abu Bakar. Begitu juga nasikhu Al-Quran fi ahdi Utsman. Banyak keistimewaannya. Kita ambil sedikit kisah. Awal mula Islamnya Zaid bin Thabit didukung oleh ibundanya. Siapa nama ibundanya? Hah? Nggak tahu. Namanya Nawar bin Malik. Ya, Nawar. Jadi kalau ada wanita-wanita solehah, ibu-ibu yang hebat dalam Islam, dihafal. Ibunda Anas siapa? Gumaisah binti Milhan. Ibunda siapa? Habib bin Zaid, Abdullah bin Zaid, Nusaybah binti Ka'ab, wanita hebat di medan perang. Ya. Untuk apa? Nanti antum menikah, punya anak, kasih nama. Kalau perempuan kasih nama wanita-wanita hebat. Jangan kasih nama ada artis, kasih nama artis. Ya. Kasih nama wanita-wanita hebat dan berdoa minta kepada Allah agar kelak nama itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nama itu adalah doa. Nama itu adalah doa. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang punya keistimewaan ini. Diingat nanti kalau punya anak laki-laki, kasih namanya dengan nama orang-orang hebat dari kalangan para sahabat. Ya, jangan asal kasih nama. Ya, asal kasih nama ya jadi itu doanya. Ya. Jadi itu doanya. Jadi penting kita berilmu. Ya. Nah, Zaid bin Sabit pertama, di usia muda beliau sudah didukung oleh ibundanya. Usia 13 tahun. 13 tahun di sini udah lewat semua. Ya. Lewat semua 13 tahun kan? Nah, karena 13 tahun itu kelas 6, kelas 1 SMP, ya, paling tinggi kelas 2 SMP. Ya. Tapi beliau sudah punya keberanian untuk terjun di medan perang. Beliau datang membawa pedang yang pedangnya itu lebih panjang dari badannya. Datang menghadap Nabi di saat perang pertama kali dalam Islam, perang Badar.
Nabi pun ketika melihatnya, wah siapa ini? Ya, walad yang gagah berani bawa pedang. Dia katakan, ya Rasulullah, jadikan saya salah satu tentaramu, ikut di perang Badar. Ya. Tapi karena melihat badannya masih kecil, pedangnya saja lebih panjang dari badannya, ya. Nabi dengan lembut, ya, menepuk punggungnya, kemudian mengatakan, pulanglah. Ya, belum boleh ikut. Maka berkaca-kaca matanya Zaid bin Thabit ini. Keinginan yang luar biasa yang sudah tertanam dalam hatinya, ingin perang, ingin dekat dengan Nabi SAW di dalam perjuangan membela agama Allah. Tapi diizinkan oleh Nabi karena usianya sangat muda, belum boleh perang. Ya. Tapi sesampainya di rumah, ya balik lagi dengan ibundanya, ya sama ditolak lagi oleh Nabi. Kemudian sampai di rumah berpikir, ingin dekat dengan Nabi gimana caranya? Ternyata Allah berikan beliau karunia kecerdasan. Nah, ini antum. Ya, masuk pondok itu cerdas-cerdas. Ya, manfaatkan kecerdasan itu gimana caranya dekat dengan Islam. Maka beliau bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran. Sampai hafal belasan surat. Baru belasan surat. Antum mungkin sudah belasan juz. Ya, belasan juz dari Al-Quran. Bahkan sudah ada yang 30 juz. Ya. Kenapa ketawa? Itu sebuah karunia besar. Ya. Zaid bin Thabit hanya dapat belasan surat dari Al-Quran dengan bacaan yang benar-benar bagus. Kemudian beliau juga bisa menulis dan membaca. Karena di saat itu banyak sahabat yang belum bisa membaca. Karena Nabi diutus apa? Nabiyul ummi kepada umat yang ummiyin. Para sahabat banyak yang tidak bisa baca. Sehingga yang bisa menulis wahyu hanya beberapa orang saja. Zaid bin Thabit sejak usia remaja sudah pintar di dalam menulis dan membaca. Maka beliau manfaatkan kepintaran tersebut untuk menghafal Al-Quran. Kemudian itulah yang dijadikan oleh ibundanya sebagai tazkiyah. Apa tazkiyah? Dipromosikan kepada Nabi. Ya. Beliau minta kepada rekan-rekan yang lain dari Ansar supaya mereka melobi kepada Nabi agar Zaid bisa dekat dengan Nabi. Melalui apa? Bukan melalui keberanian. Keberanian tadi ditolak karena masih kecil. Dan bisa melalui kecerdasan dan kepintaran. Sehingga para sahabat Ansar pun juga mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, anak ini anak cerdas, anak pintar, bisa menulis, bisa membaca, dan sudah hafal belasan surat dari Al-Quran. Wah, itu sebuah promosi. Maka mendengar kalimat itu, Nabi kaget. Wah, benarkah? Akhirnya dipanggil, coba baca. Maka dibacakanlah oleh Zaid di hadapan Nabi SAW surat-surat pendek dengan bacaan yang bagus. Bahkan wakaf itu kan menentukan orang itu paham atau tidak dengan bacaannya. Ya, kalau wakafnya benar, kemudian wasalnya juga benar, berarti dia paham dengan apa yang dia baca. Maka diperhatikan oleh Nabi SAW bacaannya, wakafnya, wasalnya. Maka Nabi tahu anak ini cerdas, pintar. Bahkan lebih daripada promosi dari sahabat-sahabat Ansar tadi. Ya, mereka mengatakan begini-begini, wah ternyata anak ini melebihi daripada yang mereka katakan. Sehingga langsung diterima oleh Nabi SAW. Kemudian
Nabi minta ya, untuk menguji kecerdasannya. Diangkatlah menjadi penterjemah Nabi dengan syarat pelajari 2 bahasa. Pertama Ibriyah, kemudian yang kedua Suryaniyah. Ya, bahasa Ibri dan bahasa Suryani. Bahasa Ibri itu bahasa Taurat. Ya, bahasanya orang-orang Yahudi. Sementara Suryani itu bahasa Injil. Bahasa kebanyakan dipakai di negeri Syam. Karena Nabi sering menerima surat. Dan Nabi juga mengirimkan surat untuk memperluas dakwah. Maka Nabi butuh penterjemah. Ternyata hanya 17 hari, kalau enggak 16 atau 17 hari bisa menguasai 2 bahasa. Subhanallah. Ini kecerdasan. Ya. 17 hari saja bisa menguasai 2 bahasa. Ya. Bahasa Al-Ibriyah dan juga bahasa Suryaniyah. Ya, bahasanya orang-orang Yahudi. Ya, bahasa Taurat dan juga bahasa Injil, bahasa orang-orang Syam kebanyakan. Dalam 17 hari. Maka langsung diangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi turjamani Rasulillah. Subhanallah, antum diberikan kecerdasan. Ya, berapa tahun di pondok menguasai bahasa Arab. Ya, antum ditantang itu. Ya, bahasa Al-Quran. Ya, bahasa ahlu surga. Nah, pelajari dengan baik. Ini kesempatan. Ya, kesempatan. Sebagaimana Allah berikan karunia kepada Zaid bin Thabit kecerdasan. Bisa menguasai 2 bahasa tersebut dalam 17 hari. Kemudian setelah itu, dikarenakan beliau memang ahli menulis dengan tulisan yang indah, ahli membaca, maka diangkat lagi menjadi katibul wahyi. Ya, antum semua udah bisa nulis bahasa Arab. Ya, sudah bisa antum pelajari khat nasakh dengan khat riq'ah. Ya, 2 khat ini khat yang penting itu. Ya, di dalam penulisan Al-Quran. Nah, dipelajari dengan baik. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada Zaid bin Thabit sehingga beliau diangkat menjadi katibul wahyi. Setiap turun ayat, Rasul panggil Zaid, uktub. Ya. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uktub ya Zaid, fayaktub. Ya, ini sebuah keistimewaan. Kemudian keistimewaan yang lain dari segi keilmuan. Ya. Karena yang namanya asisten Nabi, kemanapun Nabi pergi, Zaid ada. Setiap turun ayat, Zaid dipanggil, tulis. Maka beliau memahami isi Al-Quran, asbabun nuzul, kapan turunnya, di mana turunnya. Ya. Ini sebuah keistimewaan. Sehingga para sahabat yang junior, yang setelahnya juga menjadi ahli Al-Quran, siapa diantaranya? Abdullah bin Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas, ahli tafsir, ahli Al-Quran dari kalangan sahabat yang masih muda, sama dengan Abdullah bin Mas'ud, ya, yang agak senior daripadanya. Nah, Abdullah bin Abbas mengakui keilmuannya, sehingga Abdullah bin Abbas walaupun keluarga Nabi SAW, tapi beliau sangat memuliakan Zaid bin Thabit. Bagaimana beliau memuliakan? Ketika Zaid hendak menaiki untanya, maka tali unta itu langsung dipegangi oleh Abdullah bin Abbas. Ya. Sampai Zaid bin Thabit menaikinya. Sama seperti seorang budak
memegangi tali kekang unta tersebut sampai majikannya naik. Kalau sekarang mungkin bukan unta. Ya, antum mungkin sering lihat film, ya. Orang kaya, milioner misalnya, ya, orang terkenal, punya perusahaan, punya harta yang banyak, kemudian naik mobil mewahnya. Siapa yang bukakan pintunya? Dia buka sendiri bukan? Kalau masih buka sendiri, belum orang kaya. Ya, belum orang kaya. Kalau sudah dibukakan pintunya, ditutupkan pintunya, disopirin kemana dia pergi, itu udah orang kaya. Nah, begitu Zaid bin Thabit, padahal Abdullah bin Abbas adalah keluarga Nabi. Walaupun ketika ditolak oleh Zaid, beliau mengatakan, jangan. Wahai ibnu ammi Rasulillah. Tapi apa jawaban Abdullah bin Abbas? Begini kami diperintahkan oleh Nabi kepada ulama kami. Subhanallah. Akhlaknya terhadap orang alim. Mau merendahkan dirinya di hadapan orang alim untuk mendapatkan ilmunya. Untuk mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Kemudian ketika mendengar jawaban cerdas dari Abdullah bin Abbas, maka Zaid bin Thabit mengatakan, coba ulurkan tanganmu. Maka diulurkan tangan Abdullah bin Abbas yang masih kecil, kemudian diambil oleh Zaid, dicium tangannya. Ya. Kemudian ketika Abdullah bin Abbas menolaknya, maka Zaid mengatakan, begini kami diperintahkan oleh Nabi terhadap ahlu baiti Rasulillah, keluarga Nabi. Saling memuliakan. Sahabat memuliakan keluarga Nabi. Dan keluarga Nabi memuliakan para sahabat dikarenakan keilmuannya. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan. Itu sebuah karunia yang luar biasa. Kita diberikan kesempatan, keamanan, ketenangan di dalam menuntut ilmu. Maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, penutup. Sebelum wafat, tadi kita bacakan atau kita ulas sedikit tentang Hassan bin Thabit. Beliau melantunkan sebuah syair. Syair kesedihan. Ya, menjelang wafatnya Zaid bin Thabit. Beliau mengatakan, "Faman lil qawafi ba'da Hassan wa ibnih. Waman lil ma'ani ba'da Zaid bin Thabit." Ini kalau kita pahami, ya, syair sedih ini menggambarkan sebuah kesedihan. Beliau bukan berangan-angan, tapi menggambarkan sesuatu yang belum akan terjadi dan akan terjadi karena sudah ada di hadapan matanya. Beliau mengatakan, siapa lagi yang ahli dengan syair-syair yang bisa membela Islam dengan bahasanya, dengan retorikanya, dengan kata-kata yang dia susun indah, kalau Hassan dan anaknya meninggal dunia. Dan siapa lagi yang ahli di dalam ma'anil Quran, di dalam tafsir, yang ahli dengan Al-Quran dan tafsirnya? Jika seandainya Zaid bin Thabit meninggal dunia, tentu tidak ada lagi. Beliau menggambarkan sebuah kesedihan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu dari permukaan bumi ini dengan mengangkat ulama, karena Allah akan mengangkat ilmu itu dari permukaan bumi.
Tapi apakah ilmu itu dicabut? Tidak. Tapi dengan dicabutnya satu persatu para ulama. Hingga ketika ada yang alim, ada yang bagus di dalam menyusun kata-kata, dia merangkai kata-kata, bisa mengarang kitab-kitab yang bisa membuat orang mendapatkan hidayah melalui kata-katanya atau melalui syair-syairnya. Atau juga orang yang mendapatkan hidayah melalui Al-Quran, melalui tafsir, seperti Zaid bin Thabit. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat ilmu tersebut, yaitu dengan mencabut satu persatu para ulama. Maka selagi kita hidup di zaman orang-orang alim masih banyak, maka gunakanlah kesempatan itu di dalam meraih ilmu dan keberkahan dari mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.